yang berkata dalam kitab Yesaya itu pasal 13, kayak kan, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulutnya, mereka memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku, kata Tuhan. Dan itu Tuhan nggak mau gitu kan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab ya, orang-orang Israel itu kalau dia mengalami sesuatu gitu ya, entah itu pergumulan, entah itu sebuah pertolongan yang dia rasakan dari Tuhan gitu ya. Misalnya Musa ketika mereka keluar dari tanah Mesir ya kan, sesudah mereka menyeberangi laut mati itu kan, dia menaikkan pujian kepada Tuhan gitu. Pujian yang dinaikkan itu berdasarkan apa yang dia alami ketika dia menyeberangi laut itu gitu kan. Pujian itu sungguh-sungguh merupakan sebuah kesaksian tentang apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan gitu. Nah, sebetulnya itu juga yang Tuhan mau dari kita gitu, bahwa pujian itu sebetulnya memang sesuatu yang betul-betul kita rasakan, menjadi sebuah pengalaman kita bersama dengan Tuhan gitu. Nah, tapi Bapak Ibu kan nggak semua kita ini pinter bikin lagu, ya kan, nggak semua kita ini bisa menulis puisi gitu. Terus bagaimana gitu kan? Nah, kita bisa kan menyanyikan lagu orang lain, tapi paling tidak kita paham loh tujuan lagu ini sebetulnya apa, pesan dari lagu ini tuh sebetulnya apa gitu. Sehingga kemudian kita bisa mengadopsi lagu yang ditulis oleh orang lain berdasarkan pengalaman dia berjalan bersama Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan kita gitu. Menjadi lagu yang kita nyanyikan juga, kita adopsi menjadi sebuah pengalaman kita juga dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi ketika kita menyanyi, kita betul-betul menyampaikan perkataan demi perkataan itu memang dari hati kita untuk memuji Tuhan gitu. Nah, itulah sebuah pujian yang berkenan. Bukan soal hingar-bingarnya musik, bukan soal kita joget-joget, bukan soal kita nangis, bukan soal itu ya. Tapi apakah memang pujian yang kita nyanyikan itu betul-betul merupakan sebuah kesaksian yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan. Itu yang membuat sebuah pujian itu bernilai, Bapak Ibu ya. Saya sendiri bersyukur ya, karena saya bisa menikmati pujian itu dalam suasana apapun. Maksudnya gini, nggak harus yang seperti kita tepuk tangan sambil menari, harus dengan musik yang wah gitu ya. Karena saya latar belakangnya kan dari GBKP, ya kan, dari GBKP, dari GPIB. Jadi kalau ibadah memang hening, memang senyap gitu kan, nyanyi ya begitu gitu. Tapi suasana seperti itu pun bisa dinikmati. Jadi bukan soal bagaimana suasana di sekitar kita ketika pujian itu dinaikkan gitu, tapi bagaimana suasana hati kita ya. Bukan suasana di lingkungan tempat kita menyanyi, tapi suasana di dalam hati kita itu yang penting ketika kita